Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya, Jamie Andrian, Guru SD Negeri Sidakaya 04 Cilacap Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan hasil presentasi pada ruang kolaborasi modul 1.1.A.5 pada kelas program guru penggerak 08-009 Jawa Tengah. Kelas kami difasilitasi oleh Ibu Jero. Presentasi ini telah ditampilkan pada hari Jumat 19 Mei 2023 pada ruang virtual. Kelompok saya, kelompok 2, terdiri dari guru-guru hebat dari Nusa Wungu dan Cilacap. Dari Nusa Wungu ada Ibu Desi dan juga Ibu Sri Haryatun. Kemudian dari Cilacap ada saya sendiri, Pak Jemi, dan juga ada Bu Handari Indrawati. Pembagian peran pada presentasi kemarin, Bu Handari menjadi presenter, kemudian Bu Desi menjadi penanya, kemudian Bu Sri sebagai penanggap, kemudian saya sendiri sebagai notulis. Hasil notulen saya sudah bisa dilihat di deskripsi. Berikut presentasi dari kelompok kami. Akan saya coba presentasikan ulang. Pertanyaan pertama, apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD? Sebelumnya kita harus tahu dulu sosiokultural itu apa. Sosiokultural adalah gagasan, kebiasaan, keterampilan, seni, dan alat yang memberi ciri pada sekelompok orang tertentu pada waktu tertentu yang dapat mengatur tingkah laku manusia. Ki Hajar Dewantara, KHD, dalam pemikirannya menjelaskan bahwa pendidikan dan pengajaran di Indonesia merupakan upaya yang dilakukan sebagai usaha bersama dalam mempersiapkan dan menyediakan kebutuhan hidup manusia baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun berbudaya. Kerangka pemikiran kelompok kami sebagai berikut. Nilai luhur budaya konteks sosiokultural. Kodrat alamnya, kami berada di daerah Cilacap. Kemudian kami berada di pesisir selatan Jawa. Mayoritas penduduk kami adalah nelayan dan juga mayoritasnya beragama Islam, Muslim. Kemudian potensi pariwisatanya besar. Budaya yang ingin kami angkat adalah budaya sedekah laut. Dari sedekah laut itu ada karakter positif masyarakat yang bisa diambil. Yang pertama adalah gotong royong, kemudian toleransi antar umat beragama, kemudian pengetahuan tentang tanda-tanda alam. Ini adalah gambar mengenai sedekah laut yang dilaksanakan di Kabupaten Cilacap. Ramai sekali dengan warga masyarakat yang berbondong-bondong datang. Mereka bergotong royong, menyiapkan kapal, kemudian menyiapkan ubah rampe dan sebagainya itu. Pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Nah, dari sedekah laut tadi dapat ditarik, dikontekstualkan sesuai dengan nilai luhur. Yang pertama adalah sikap gotong royong, kemudian ada budaya, di sini adalah senyum salam sapa, ramah yang dilakukan di sekolahan. Aplikasinya dalam pembelajaran, ada pembelajaran kolaboratif. Yang pertama, nilai gotong royong. Bisa dilihat, bisa diambil, ditarik bahwa dari sedekah laut itu nilai gotong royong amat kental. Dan itu bisa dikontekstualkan dalam pembelajaran di kelas, dalam kerja tim, di mana setiap siswa mencapai tujuan pembelajaran harus memerlukan kerja tim yang baik. Kemudian dalam sedekah laut pun itu ada toleransi, di mana walaupun mayoritas Muslim tetap menghargai tradisi dengan tetap melaksanakan sedekah laut. Dan dengan toleransi itu tidak ada konflik yang terjadi di Cilacap sendiri. Nah, dalam ditarik kesimpulan dalam pembelajaran, toleransi di dalam kelas, dalam pembelajaran juga meminimalisir konflik dalam kerja tim. Kemudian pengetahuan gejala alam. Dari sedekah laut itu belajar bagaimana mendorong untuk kesadaran menjaga alam, tetap bersih. Misalnya di dalam kelas kita bisa tarik dalam tema peduli sampah. Dan dari peduli sampah itu di Cilacap sendiri ada program Cilacap tanpa kantong plastik atau cantik. Dari siswa-siswi dengan peduli terhadap lingkungan, tidak ada sampah, itu menciptakan Cilacap yang tanpa kantong plastik. Gitu. Ini program yang dicanangkan di Cilacap dengan program cantik Cilacap tanpa kantong plastik. Di sekolah-sekolah termasuk di sekolah saya, di SD Negeri Sidakaya 04 Cilacap, sudah melaksanakan program ini Cilacap tanpa kantong plastik. Kesimpulan, kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan.
Nah, jadi pendidikan sendiri adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid-murid kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya murid itu terletak di luar kecakapan atas kehendak kita kaum pendidik, tapi murid-murid sebagai manusia sehingga mereka hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. KHD tidak pernah memisahkan pendidikan dan kebudayaan karena merupakan kesatuan untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu kesehatan dan kesejahteraan setinggi-tingginya. Dari program cantik tadi di wilayah Cilacap, karena di selatan Pulau Jawa mempunyai potensi yang besar, jadi siswa diajarkan dengan program peduli sampah, dengan program cantik itu siswa diajarkan untuk menghargai dan mengelola lingkungan alam. Begitu. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan dan pengajaran KHD, yaitu untuk mempersiapkan siswa kita menjadi individu yang baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun berbudaya. Demikian, terima kasih atas presentasi yang disampaikan. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Andari dan telah terjadi diskusi yang menarik. Berikut paparan diskusi yang terjadi di hari Jumat kemarin untuk presentasi Rukol 1 ini. Ada pertanyaan, Bu Endah Wuryan itu menyampaikan paparannya sudah luar biasa lengkap, kemudian memberi pantun dari Cilacap ke Salatiga, membeli kecap dari empunya, kami dari kelompok 3, Ibu Endah dari kelompok 3 dengan senang hati ingin bertanya. Bu Endah bertanya tentang sedekah laut, diikuti oleh banyak orang tua. Ada orang tua yang fanatik dengan ajaran bahwa sedekah laut itu tidak boleh. Nah, bagaimana guru menyikapinya? Kemudian ditanggapi oleh Pak Arif dari kelompok 1. Pak Arif menanggapi bahwa dari sedekah laut itu dijelaskan kepada murid bahwa sedekah laut itu adalah tradisi yang perlu dilestarikan. Kemudian walaupun itu tidak ada dalam ajaran atau kitab sucinya, tapi dari sedekah laut kita bisa mengambil hal-hal penting, yaitu mengenai gotong royong dan kerjasama dalam masyarakat. Jadi ketika menerangkan kepada murid, kita terangkan bahwa itu tradisi dan kita ambil gotong royong dan kerjasamanya. Gitu. Kemudian ada Bu Meira mengenai program cantik, bahwa di SMA 2 Negeri 2 Cilacap sudah digerakkan. Dan kemudian dari program cantik ini apakah betul-betul ada efeknya? Sudah sampai melarang plastik di kantin, tapi sepertinya kurang maksimal karena sampah semakin banyak gitu. Kemudian apa yang bisa dilakukan? Kemudian dari Pak Arif kembali menanggapi bahwa untuk di level SMA itu memang kesadaran sudah mulai terbentuk. SMP sudah semakin terbentuk, tapi di SD ini masih kurang untuk kesadaran mengenai meminimalisir sampah. Makanya program cantik ini bisa diinovasi dengan misalnya membuat kerajinan dari sampah plastik. Kemudian ada yang menambahkan bahwa ada bungkus makanan tidak dari plastik tapi dari daun, seperti itu. Nah, diskusi menarik terjadi dalam presentasi kemarin. Demikian pemaparan dari saya mengenai presentasi yang telah kami lakukan pada hari Jumat kemarin. Tetap semangat, salam guru hebat, tetap bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak.